Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah sebuah pertanda. Maka setidaknya sempatkan menulis salawat di kolom komentar. Insya Allah ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan buat teman-teman semua yang like, komentar, dan subscribe agar dimudahkan segala rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan juga disehatkan badannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, tentunya kita semua mengetahui istighfar adalah sebuah rahasia. Sahabat yang dirahmati Allah, tentunya kita sebagai umat muslim sangat mengetahui apa itu istighfar. Namun tahukah kita bahwa ada 10 rahasia besar dalam istighfar yang jarang diketahui? Hal ini akan membuat kita menjadi semakin semangat dan juga semakin termotivasi untuk senantiasa beristighfar setiap harinya. Semoga di video kali ini bisa menjadi pengingat kita untuk selalu melaksanakan istighfar sebagai kegiatan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bahas 10 rahasia besar ini. 1. Istighfar membuka pintu ampunan. Rahasia pertama adalah sebagai kunci ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya." Quran Surah Hud ayat 3. Ingatlah wahai sahabat, setiap manusia pastilah berdosa. Namun Allah selalu membuka pintu ampunan seluas-luasnya selama nyawa masih dikandung badan. Selama kita masih mau kembali kepada Allah, selama kita mau beristighfar, maka Allah siap mengampunimu. Tidak peduli sebesar apa dosa kita. Maka janganlah kita berkecil hati. Namun jangan pula kita meremehkan dosa, karena tidak ada yang tahu kapan kita akan berakhir di dunia ini. 2. Sebagai lapangnya rezeki. Banyak orang mencari rezeki dengan bekerja keras, tetapi lupa memperbanyak istighfar. Padahal Allah berfirman, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan mengirimkan hujan dan memperbanyak harta serta anak-anakmu." Quran Surah Nuh ayat 10 dan 12. Ini adalah janji Allah. Istighfar bukan hanya sekedar menghapus dosa, tetapi juga membuka pintu rizki. Rizki yang luas, yang barokah, dan juga datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak sesuai dengan praduga manusia dan tidak sesuai dengan perencanaan manusia. 3. Istighfar sebagai penghilang kesulitan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesulitan." Hadis riwayat Abu Dawud. Tentunya kita sebagai manusia selalu dikaitkan dan selalu dipertemukan dengan masalah. Namun, istighfar memiliki kekuatan, yakni membuka jalan keluar, mempermudah segala urusan, dan mengangkat beban hidup. Mungkin kita sebagai manusia kerap kali lupa akan yang namanya istighfar. Maka mulailah untuk beristighfar. Maka sadarilah secepatnya dan mulailah untuk beristighfar agar kita semakin kembali dan semakin dekat kepada Allah.
maka Allah lah yang menolong kita. 4. Istighfar sebagai penenang hati. Bila hati kita sering gelisah, bahkan tak tahu dari mana arah gelisah tersebut, namun istighfar bisa menjadi obatnya. Ketika kita mengucapkan astagfirullah, kita sedang kembali kepada Allah. Kita kembali mengingat Allah dan kita tersadar. Dan ketika hati kembali kepada Allah, maka ia akan menemukan ketenangan. Istighfar membuat hati yang berat menjadi ringan. Oleh karena itu, sudah suatu hal yang wajar istighfar mengantisipasi dari kepanikan. 5. Istighfar sebagai penyebab turunnya keberkahan. Selain untuk penghapus dosa, istighfar juga mendatangkan keberkahan dalam hidup. Keberkahan dalam waktu, pekerjaan, keluarga, dan rezeki. Sedikit yang berkah lebih baik daripada banyak yang tidak berkah. Dan istighfar adalah salah satu kunci dari keberkahan itu. 6. Istighfar mengangkat derajat di sisi Allah. Orang yang sering beristighfar bukanlah orang yang lemah. Justru ia tahu bahwa ia adalah hamba yang lemah dan hanya mengandalkan kekuasaan Allah. Justru ia menyadari bahwa ia hanyalah hamba yang lemah, yang tiada berdaya tanpa pertolongan Tuhannya. Lebih tawadu, lebih rendah hati, dan tentunya Allah mencintai hamba yang rendah hati. Istighfar mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. 7. Istighfar menjauhkan azab. Allah berfirman, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Ini adalah rahasia besar. Istighfar bisa menjadi pelindung dari azab. Selama seorang hamba terus memohon ampun, maka Allah akan menahan azabnya. Maka janganlah kita menjadi orang yang sombong, lalai dalam sholat, lalai dalam istighfar. 8. Istighfar sebagai pembersih hati. Dosa tentunya membuat hati kita menjadi gelap. Begitu banyak penyakit hati. Namun, semakin banyak dosa tentunya semakin keras hati. Istighfar adalah pembersihnya. Setiap kali kita beristighfar, kita sedang membersihkan noda dalam hati. Hati kita menjadi lebih lembut, lebih mudah menerima kebenaran. 9. Istighfar yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai hambanya yang mau bertaubat. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Dan istighfar adalah bagian dari taubat. Artinya, setiap kali kita beristighfar, kita sedang mendekat kepada cinta Allah. 10. Istighfar adalah amalan para nabi. Para nabi yang maksum pun tetap beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jika Rasulullah saja beristighfar, yang sudah dijamin masuk surga, lantas bagaimana dengan kita yang penuh dosa
dan tidak ada jaminan di akhirat kelak. Ini menunjukkan bahwa istighfar adalah amalan orang-orang terbaik, salah satu amalan orang-orang soleh, dan bukan hanya sekedar amalan bagi para pendosa. Siapalah kita yang senantiasa merasa lebih baik dari orang lain dan hanya memandang orang yang lebih buruk dari kita. Maka mulailah kita untuk belajar rendah hati, bertawadu, dan senantiasa beristighfar. Karena sejatinya selain menghapus dosa, istighfar pun membantu kita untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, istighfar adalah amalan yang sederhana, yang mudah dibaca. Namun, banyak sekali umat muslim yang begitu lalai, yang lupa akan keutamaan istighfar. Padahal, dampak dari istighfar ini sangat luar biasa. Bahkan, bisa mengubah hidup seseorang. Dari sempit menjadi lapang, dari gelisah menjadi tenang, dan dari penuh dosa menjadi bersih. Namun semua itu hanya bisa dirasakan jika dilakukan dengan hati yang tulus. Maka mulailah dari sekarang. Biasakan lisan kita mengucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah minimal sehari 70 kali atau lebih baik 100 kali. Boleh di pagi hari, malam hari, ataupun di setiap kesempatan. Karena kita tidak bisa mengetahui apakah kita akan mendapatkan kesempatan yang sama di esok hari. Semoga video ini bisa menambahkan keimanan kita dan juga bisa memotivasi kita untuk selalu melakukan istighfar dan tentunya ibadah-ibadah lainnya. Semoga kita semua diistiqomahkan dalam istighfar, dalam ibadah wajib, dan dimudahkan dalam segala urusan, serta diwafatkan dalam keadaan lunas hutang dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebarkan video ini jika bermanfaat. Insya Allah ini akan menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.